Di Cina ini, negara dalam negara ini, woi. Indonesia ini rasa Cina. Ini Republik Indonesia, bukan Republik Lipo. Gak ada yang bisa ngatur-ngatur Republik ini. Indonesia, jaga negara baiklah, sudah Saat ini masih belum menyelesaikan kasus pagar laut 30,16 km di perairan Tangerang. Pemagaran ini apa sih Pantai Indah Kapuk 2? Oke. Pantai Indah Kapuk kita kenal bahwa daerah super elit. Pantai Indah Kapuk 1 Eksklusif ya. eksklusif, hanya orang tertentu yang bisa masuk. Bahkan Pantai Indah Kapuk 2 dulu Menteri Rizal Ramli dengan 3 menteri lainnya nggak bisa masuk. Kalau negara nggak berani sama korporasi, lingkaran yang kecil itu, saya yang akan melawan. Saya akan kerahkan rakyat Banten untuk ya, nggak pernah berdua ini, orang-orang berdua ini, Romlia sama si Iki, nggak pernah ada kita lihat ya kontennya satu pun yang memuji apa-apa yang baik di Indonesia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Dan yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu support di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan ngebahas sebuah video yang di tag di TikTok. Mas Farhan disuruh reaction. Apa dia videonya para sahabat dan teman-teman? Mungkin para sahabat sudah menengok sebuah video yang kemarin sempat ada pemagaran laut di Tangerang, Banten, macam itu para sahabat dan teman-teman. Dan di situ masih belum ada pencabutan karena sangat menyusahkan bagi nelayan yang ada di Indonesia untuk pergi ke laut para sahabat. Kan mestinya kalau nelayan naik kapal atau perahu ditaruh di tepi macam itu, di pinggir pantai macam itu. Jadi mau lewat itu katanya susah. Sampai sekarang berdebat demi berdebat masih tidak ada yang mengaku. Dan ada juga sebagian yang mengatakan bahwa laut itu sudah dijual. Kok bisa gitu kan? Kok laut itu dijual? Dan di sini para sahabat dan teman-teman, dulu pernah ada pembangunan di Pantai Indah Kapuk atau PIK gitu. Singkatannya PIK 2 macam itu. Kalau dicari di TikTok ataupun di YouTube, Pantai Indah Kapuk PIK 2, PIK 1 itu sudah muncul para sahabat dan teman-teman. Dan desainnya di sana itu mesti desainnya seperti Tionghoa, seperti ala-ala Cina gitu. Jadi banyak kontroversi di sana para sahabat. Dan juga ada juga yang berbahasa China macam itu. Itu Indonesia loh gitu kan. Jadi kalau memang nanti itu sudah dikuasai, tanah-tanah masyarakat dibeli dengan harga yang rendah ataupun harga tak sesuai, nanti dibangun dibina dengan pembangunan yang eksklusif dan dijual dengan mahal-mahal, sedangkan warga kita itu tidak mampu untuk beli dengan harga segitu. Sedangkan di Indonesia kan sudah tahu sendiri macam mana penghasilannya gitu. Jadi sampai saat ini itu masih ada kontroversi antara adanya PIK 2 itu, Pantai Indah Kapuk itu memang seindah di Tionghoa. Dan Mas Farhan tahu, pernah kemarin itu Mas Farhan membuat sebuah video dan si ketua netizen coba bandingin di Pantai Indah Kapuk gitu kan, di PIK 2 gitu, di Pantai Indah Kapuk gitu kan, di Jakarta gitu kan. Memang di situ banyak orang Tionghoa para sahabat, banyak orang-orang Tionghoa. Dan buat Mas Farhan yang pesan kepada ketua netizen, tak perlu kau menyebut negara orang ataupun tentang apa-apa benda yang ada di negeri jiran. Menyebutlah negara sendiri. Dan sekarang itu katanya lautnya dijual. Itulah yang harus ketua netizen harus disibuk. Dan kemarin juga ada sebuah video si Abang Romli dan juga Mas Iki jumpa
dan lepak-lepak lah, bercakap-cakap, namanya juga kawan, sahabat macam itu kan. Langsung dikasih narasi sesat sama mereka. Bahkan kemarin ada seorang YouTuber dari Indonesia, si Aka Elsa Widianti dan juga Indra SM itu ya, Bang Indra itu juga katanya gini gitu, tak perlulah menyibuk, kau ini dekat Indonesia dah, keluarga Tionghoa ini banyak hal lah. Sekarang ini sudah sedikit demi sedikit semuanya terbongkar. Nanti apa macam ke depannya Indonesia ini, kok semuanya harus dijual ke Cina macam itu. Aduh, parah. Dan teman-teman penasaran seperti apa videonya? Tonton sampai habis, jangan sampai salah faham atau gagal fokus. Jadi mereka mengantongi itu sertifikat tanah sudah ada, tapi ini laut tapi ada sertifikat tanah. Nah, ini yang mau kami lakukan. Kita tidak bisa langsung main lakukan pengambilan alat atau apa, tapi prosedurnya pertama kami tanggal 19 Desember sudah menerbitkan surat peringatan untuk menghentikan kegiatan. Namun dari pihak tersebut tetap melakukan kegiatan. Bahkan hari siang kemarin anggota kami memastikan eskavator masih kerja di situ. Nah, di sini hari ini kami tindak lanjuti, KKP hadir untuk penyegelan lokasi tersebut. Pemerintah hingga saat ini masih belum menyelesaikan kasus pagar laut 30,16 km di perairan Tangerang. Pemagaran ini diduga dilakukan oleh Agung Sedayu Group, perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan. Belum reda keriuhan kasus itu, muncul kelompok yang ngaku-ngaku sebagai warga dan nelayan yang memasang pagar tersebut. Apakah ini strategi kuno Aguan untuk bayar nelayan? Jadi, kelompok yang ngaku-ngaku sebagai pelaku pemasangan pagar itu adalah Jaringan Rakyat Pantura atau JRP. Mereka bilang pagar itu hasil pengerjaan warga dan nelayan untuk mencegah abrasi hingga ancaman tsunami. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio bilang alasan ini tak masuk akal alias mengada-ngada. Dia sebut ini trik kuno dan semua pihak sudah sama-sama tahu bahwa ada orang berduit di balik pemagaran laut ini, yaitu Agung Sedayu, perusahaan milik Aguan. Agus pun menyalahkan pemerintah karena memberi karpet merah ke salah satu kelompok 9 naga itu, menjadikan proyek swasta sebagai proyek strategis nasional. Kini siapa yang menanggung beban beratnya? Tentu Presiden Prabowo Subianto. Menurut anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio, menyebut warga sekitar yang buta hukum jangan dijadikan tumbal dan korban, karena apapun alasannya dan siapapun yang melakukan pemagaran laut itu adalah pelanggaran. Tentu pelaku dan otak di balik pemagaran ini harus ditangkap agar tidak merugikan nelayan. Gimana menurut kawan Nila soal kasus ini? Kita tukar pikiran di kolom komentar. 建在印尼的中国巨龙上面写的是国泰民安。最近雅加达有一个人气超火的地标，就是我身后位于 Peak 2的黄金巨龙雕像。今天跟着眼哥一起，咱们去打卡吧。龙不仅是中华文化的象征，更代表着力量、吉祥和兴旺。Peak 2的这座巨龙雕像金光闪闪，龙身蜿蜒，霸气外露。所以这条龙到底有多长呢？今天我们去实测一下。1、2、3、4、5。183、184、185。眼哥刚刚从龙尾到龙头一共走了185步。我的身高是1.74米，正常状态下步幅是70厘米。所以这条巨龙到底有多长？大家能不能帮我算一下呢？我们评论区见。坐等网友正确答案。其实我今天的目的不只是打卡，春节马上就要到了，我们印尼江西总商会想在这里拍一段视频，向祖国人民送上我们的节日祝福，看看我们的成品吧。我们在印度尼西亚雅加达给大家拜年了，祝大家新春快乐，阖家幸福，事事如意，祝祖国繁荣昌盛，国泰民安。我是在印尼
尼待了10年的演哥，在雅加达提前祝大家春节快乐，万事如意。我们下期再见。 Ini dia sisi gelap Pik 2. Ini desa Salembaran. Dulunya di utara desa ada tambak ikan, tapi sekarang desa ini dikelilingi tembok tinggi pembatas antara Pik 2 dengan permukiman. Jadi, untuk pergi ke seberang harus muter-muter lebih dari setengah jam. Dan ini jalan pipa. Jalan kecil yang digunakan warga desa yang tidak tersambung dengan jalan utama Pik. Seperti menciptakan dua dunia yang berbeda, warga desa maupun penghuni Pik 2 tidak akan bisa berada di jalur yang sama karena jalan yang gak tersambung. Lalu, di belakang Tokyo Riverside ada jembatan penghubung ke area parkir. Parkirannya lebih gede loh daripada apartemen. Ada juga desa Muara yang dikelilingi tembok pembatas yang menurut warga mengakibatkan terhalangnya angin ke area pemukiman mereka. Desa ini masih terhubung dengan jalan ke Pik 2 yang pasti nantinya akan ditutup. Lewat tambak ikan, bisa sampai dermaga desa Muara di mana ada pos Pertamina sumber pipa. Puluhan hingga ratusan truk yang lewat ke desa ini setiap harinya menyebabkan jalan-jalan semakin rusak dan sering terjadinya getaran keras yang mengganggu warga. Di jalan ini ada pagar-pagar yang dibuat untuk nutupin desa-desa di sini. Apartemen Tokyo Riverside kelihatan kayak zombie apocalypse nggak sih? 10 menit ke barat, di pelebaran Pik 2, ada desa Tanjung Burung yang juga dikelilingi tembok tinggi dan menciptakan segregasi sosial. Warga desa tidak akan bisa menikmati fasilitas Pik 2 dan sebaliknya, warga Pik 2 juga tidak bisa ke sungai ini hanya untuk sekedar jalan-jalan. Hampir seluruh ujung desa ini akan ditutupi tembok Pik. Menurut kalian parah nggak sih? Seperti itu ya para sahabat dan teman-teman, videonya yang kita simak bahwasanya ada juga yang mengatakan dan bahwasanya di negara kita sendiri para nelayan disusahkan. Katanya mereka mau pergi nelayan, katanya ada atau apa ya, kayak polisi patroli kayak gitu. Sepertinya kalau antara perbatasan Malaysia dengan Indonesia, kalau kita melewati lebih batas antara batas laut, itu akan ada siren atau polisi yang memberi isyarat lah, jangan lalui kawasan ini bukan kawasan kamu gitu kan, bukan air laut kamu gitu kan. Jadi di situ mesti ada banyak lah Mas Farhan tengok dalam di Singapura, kadang-kadang orang mancing dari Indonesia pergi ke Singapura kapan hari itu sampai pusing-pusing gitu kan, pusing-pusing gitu sama polisinya. Ini dia yang bikin aneh. Ini di Indonesia loh, di Indonesia, di negara kita sendiri kok ada polisi, katanya dari Pantai Indah Kapuk gitu katanya. Ini petugas dari Pantai Indah Kapuk katanya. Aduh, ini kok gimana ini ceritanya, ini negara kita ya dijajah atau gimana ini? Yang teman-teman tahu coba komen di kolom komentar, apa alasannya kok di negara sendiri kok ada patroli, di warga sendiri juga kok dilarang untuk masuk. Bagaimana menyusahkan para nelayan nanti untuk mencari kehidupan sandang pangan setiap harinya kalau macam itu. Katanya sih di Pulau Indah Kapuk itu, di Pik itu, di singkatan dari Pik itu, tanah dari masyarakat itu seharga 10.000 per meternya, kurang lebih 3 ringgit sampai 50.000. 50.000 sekitar duit Malaysia sekurang lebih 18 ringgit. Macam itu 1 meternya harganya. Tapi setelah dia dibangun, dan juga ada juga masyarakat yang mengatakan tanpa itu pengalihan sertifikat katanya, tiba-tiba diambil gitu katanya, tanpa dibeli katanya, dibangun mewah-mewah, nanti diinvestasikan kepada bukan orang Indonesia yang datang ke sana yang beli, bahkan orang Tionghoa yang datangnya, bahkan kedai-kedainya ada juga orang Indonesia yang tak tahu, malah datang katanya viewersnya kayak di negeri-negeri luar negeri gitu katanya. Tapi hati-hati makanannya tidak ada juga yang tak halal gitu kan, almoski ada babi gitu kan. Jadi di situ kok malah bangga gitu kan. Itu sebenarnya
secara tidak langsung itu sudah penjajahan gitu kan kepada negara, tapi penjajahannya itu secara halus banget gitu. Makanya si ketua netizen itu selalu membangga-banggakan ini Tionghoa gitu. Sekarang sedikit-sedikit sudah terbongkar apa itu Tionghoa. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan diri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.